Hello good people, hello everyone. Perkenalkan kami dari kelompok 80 mata kuliah Digital Society dengan bangga mempersembahkan final project dengan judul Capacitive Cell Moisture Sensor V1.0 berbasis Arduino dalam manajemen kelembaban tanah subak di kawasan Catur Angge, Batu Kau. Pertanian di Bali merupakan salah satu penyumbang perekonomian terbesar setelah sektor pariwisata dan juga sebagai penyumbang ketersediaan kebutuhan pangan di Bali. Pertanian di Bali menggunakan kearifan lokal khas Bali dengan menggunakan konsep Trihita Karana. Salah satu contohnya adalah kawasan lanskap subak terbesar yaitu Catur Angge Batu Kau dengan 7 subak seluas 17.376,1 hektar dengan zona penyangga 974,4 hektar. Namun di saat pandemi global SARS-CoV-2 atau COVID-19, kebutuhan akan pangan pokok terus meningkat. Maka dibutuhkannya kinerja ekstra para petani dalam mengatur irigasi subak. Pada umumnya, para petani secara konvensional akan berada di sawah selama berjam-jam dalam waktu yang cukup lama untuk mengatur irigasi dan juga kelembaban tanah. Cara ini tentunya tidak efektif, terlebih lagi saat ini dunia sedang dilanda pandemi global di mana masyarakat tidak dianjurkan untuk berpergian keluar rumah. Sebagai jalan keluar, kami memiliki solusi dengan menggunakan Capacitive Soil Moisture Sensor V1.0 berbasis Arduino dalam manajemen jumlah kelembaban yang masuk ke dalam tanah subak. Permasalahan publik yang pertama adalah petani banyak menghabiskan waktu di sawah untuk mengairi air di subak dan mengatur kelembabannya. 2. Gagal panen karena salah manajemen air sehingga berkurangnya jumlah bahan pangan dan mengakibatkan impor beras. 3. Pada masa pandemi global SARS-CoV-2 COVID-19 ini banyak orang yang membutuhkan beras sebagai bahan pokok makanan. Teknologi yang diperlukan yaitu algoritma kecerdasan buatan IoT. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Sebagai alat membantu petani untuk memanajemen sistem irigasi, juga meningkatkan efisiensi petani sehingga bisa menekan gagal panen dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri apalagi saat pandemi global. Ruang lingkupnya yaitu memanajemen air yang masuk ke daerah irigasi subak dengan menggunakan Capacitive Soil Moisture Sensor V1.0 berbasis Arduino. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam Capacitive Soil Moisture Sensor V1.0 berbasis Arduino. Alat dan bahannya antara lain adalah board Arduino, sensor soil moisture, modul relay Arduino, kabel jumper, timah, solder, baris coding serial skate DEC 05B Arduino, board Arduino, pompa. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerjanya. Nah, Capacitive Soil Moisture Sensor V1.0 dihubungkan dengan board Arduino dengan modul relay, hubungkan dengan kabel VC dan GND. Pasangkan pin out sensor biru ke pin Arduino pada PCB analog in. Kemudian hubungkan juga kabel biru di analog in atau A0. Selanjutnya lakukanlah coding dengan sketch_date Arduino, gunakan kode INT untuk menghindari penggunaan koma. Kodenya if sensor value 350 digital write pompa high, else if sensor value 300 digital writer pompa low, delay 100, koneksikan ke LCD atau website atau smartphone. Sambungkan pompa dengan Arduino menggunakan saklar atau elektronik agar dapat menyamakan tegangan. Sensor pun akan bekerja, hasilnya dapat dilihat melalui smartphone atau aplikasi Telegram. Dengan mengirimkan kode atau sensor, maka akan diberikan informasi yang diberikan berupa soil moisture, suhu, dan kelembapan. Pertanian di Bali menyumbang kebutuhan pangan di Bali dengan menggunakan kearifan lokalnya yaitu Trihita Karana. Sangat banyak permasalahan yang terjadi seperti banyak petani yang menghabiskan waktunya di sawah, gagal panen, dan pada masa pandemi global COVID-19 ini, banyak orang yang membutuhkan beras. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat menggunakan teknologi yang diperlukan yaitu algoritma kecerdasan buatan IoT yang memadukan sensor kelembapan Capacitive Soil Moisture Sensor V1.0 atau sensor kelembapan yang berbasis Arduino sehingga dapat memanajemen kelembaban tanah di kawasan Catur Angge Batu Kau sehingga dapat membantu menyumbang pangan yang lebih pada masa pandemik COVID-19 ini. Sekian pemaparan dari kami, kelompok 80 mata kuliah Digital Society. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih, sampai jumpa.